Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam permenungan kita hari Minggu 13 September 2020. Hari Minggu biasa yang ke-24. Bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirak bab 27 ayat 30, dilanjutkan dengan bab 28 ayat 9. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7 sampai 9. Injil diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa kasih merupakan dasar dari semua perintah. Kasih hendaknya menjadi hal yang pertama dan utama bagi kita dalam membangun dan mengembangkan persaudaraan dan pelayanan kita. Karena itu, mari kita selaraskan antara seruan kasih kita dengan pertobatan kita sehari-hari, sehingga sungguh juga menjadi ajakan dan teguran bagi sesama kita. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk bersedia mengampuni siapapun tanpa batas, sebagaimana Bapa sendiri telah mengampuni kita semua tanpa batas pula, sebagai bentuk nyata dari belas kasih Allah yang tidak terbatas. Allah sendiri telah mengampuni dosa kita, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni dosa sesama kita. Mari kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Lalu mengapa kita harus menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama kita? Kita ingin selalu dimaafkan, diampuni, dan dimengerti. Tapi kita begitu sulit untuk memaafkan dan menerima sesama kita. Kita semua ingin hidup senang dan bahagia. Tapi sayangnya, kita masih lebih senang menyimpan dendam dan amarah. Dendam dan amarah hanya akan membuat kita lupa diri. Dendam dan amarah hanya akan membuat kita hidup tak tenang, tidak bahagia. Bagaimana mungkin kita bahagia? Kita sendiri selalu merencanakan pembalasan terhadap sesama kita. Damai yang kita harapkan akan semakin menjauh dari hidup kita, karena kita sendiri pun merasa dibayang-bayangi pembalasan dari orang lain yang akan melampiaskan kemarahan dan dendamnya kepada kita suatu waktu nanti. Dalam bacaan pertama dikatakan, orang yang panas hati mengobar-obarkan pertikaian. Orang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Melihat situasi demikian, Allah ingin mengajak kita untuk senantiasa melupakan dan memaafkan kesalahan sesama. Karena hanya dengan demikian pula dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Akan ada kebusukan serta maut. Ingatlah akan perintah-perintah dan
janganlah mendendami sesama manusia. Salah satu perintah yang disampaikan kepada kita minggu yang lalu, supaya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dalam bacaan kedua dikatakan kepada kita pada hari ini bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, dan tak ada satupun yang mati untuk dirinya sendiri pula. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maka berlakulah menjadi seperti hamba yang baik, bukan menjadi hamba yang jahat, yang senantiasa memaksakan hutang sesama untuk dilunasi, sedangkan hutangnya sendiri telah dilunasi karena belas kasihan. Seorang hamba yang jahat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Orang yang demikian adalah orang yang hanya mau menerima saja, tanpa mau memberi apapun kepada sesama. Jika kita tetap mempertahankan sikap kita yang demikian, maka hal yang sama juga akan kita terima dalam hidup kita. Maka para saudara dan saudari, agar kita tidak disebut Bapa sebagai seorang hamba yang jahat, maka marilah kita berbelas kasih dan penuh pengampunan kepada sesama manusia, tanpa melihat untung atau rugi. Sebab keuntungan yang sebenarnya bukan berdasarkan pada nilai materi yang akan kita terima, melainkan berdasar pada kasih Allah yang juga akan memberikan lebih dari yang kita perbuat kepada sesama. Seluruh hutang dosa kita pun akan dihapuskan oleh Bapa. Tuhan memberkati.